بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan untuk bertemu pada pengajian rutin kita dalam membahas kitab yang dikenal sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih menjelaskan dalam Kitabul Iman. Kita memasuki hadis yang ke-53 pada bab yang ke-40. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babun ada'ul khumusi minal iman. Bab membayar 1/5 termasuk dari keimanan. Dan yang dimaksud 1/5 di sini adalah menunaikan 1/5 dari hak al-ghanimah, harta rampasan perang. Di dalam suratul Anfal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Dan hendaklah kalian mengetahui, wahai kaum mukminin, bahwa apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan perang, maka hendaklah 1/5 kalian serahkan untuk Allah
untuk Rasulnya, untuk dzil qurba, karib kerabat, untuk orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita bahwa segala bentuk amalan saleh dari perbuatan-perbuatan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dalam jenis keimanan. Sebagaimana yang telah berulang kali kita jelaskan dan kita paparkan pada pertemuan yang lalu, bahwa iman mencakup hati, lisan dan amalan al-jawarih, anggota tubuh kita. Maka apa saja yang diamalkan dan diperbuat oleh anggota tubuh dari hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintainya, maka itu termasuk dalam jenis al-iman. Di antaranya adalah menyerahkan 1/5 dari al-ghanimah, dari harta rampasan perang, di saat kaum muslimin mereka memerangi orang-orang musyrik, lalu kemudian mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berhasil merebut harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Maka status dari harta-harta tersebut disebut dengan al-ghanimah, harta rampasan perang. Dan dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang ini adalah merupakan harta yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dan diharamkan bagi siapapun dari kaum muslimin untuk mengambilnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa pada zaman dahulu apabila kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang kafir, maka harta-harta orang kafir tersebut dikumpulkan. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk mengambilnya. Dikumpulkan lalu kemudian mereka menunggu api dari langit yang akan menghabiskan dan menghanguskan segala harta yang mereka dapatkan dari milik orang-orang kafir tersebut. Dan kaum muslimin tidak memanfaatkannya. Adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Jalla wa Ala mengetahui kelemahan pada umat ini, sehingga Allah Jalla wa Ala memberikan kekhususan di mana umat ini dihalalkan bagi mereka al-ghanimah, harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan 5 perkara yang merupakan kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak pernah diberikan pada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Lalu di antara kelima perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa kanat la tahillul ghanaimu min qabli wa hullat liyal ghanaim." Dan dahulu al-ghanimah, harta rampasan perang, tidak dihalalkan bagi umat sebelumku, sedangkan pada umat ini telah dihalalkan bagiku untuk memanfaatkan harta rampasan perang tersebut. Maka pada saat kaum muslimin mereka telah mendapatkan ghanimah, maka mereka harus mengingat bahwa 1/5 dari bahagian al-ghanimah tersebut telah
serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulnya, untuk karib kerabat, untuk anak-anak miskin, anak-anak yatim, dan demikian pula orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan hal ini, berarti dia telah menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dalam jenis keimanan. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali ibn al-Ja'd, telah memberitakan kepada kami Ali ibn al-Ja'd bin Ubaid Al-Jauhari Abul Hasan. Beliau berasal dari Baghdad rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ali ibn al-Ja'd ada 13 hadis. Ada 13 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Ali ibn al-Ja'd radhiyallahu au rahimahullahu taala. Qala akhbarana Syu'bah. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mukminin, seorang yang dikenal sebagai Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Beliaulah orang yang pertama kali yang menyingkap keadaan para perawi yang ada di Irak. Rahimahullahu taala, an Abi Jamrah, dari Abu Jamrah Nasr bin Imran bin Nuh bin Makhlad ad-Dubai, dari Banu Dubai'ah, dan beliau termasuk dari kalangan tabi'in. Rahimahullahu ta'ala, qala, beliau berkata, kuntu aq'udu ma'a Ibn Abbasin, dahulu aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas, yujlisuni ala saririh, di mana Ibnu Abbas mendudukkan aku di atas sarirnya. Apakah yang dimaksud sarir di sini adalah permadani atau tempat khusus yang biasa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma duduk di atasnya. Maka ini kelebihan yang dimiliki oleh Abu Jamrah, di mana beliau diberikan tempat khusus oleh Abdullah bin Abbas, yang kita mengenal bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Di samping itu beliau adalah kerabat Nabi alaihi salatu wassalam, anak pamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan beliau seorang faqih, seorang mufassir, dan diakui keilmuan beliau radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ni'matur rujumanul Quran, Abdullah bin Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Quranul Karim adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini adalah merupakan barakah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih, yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dan ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wil. Yang dimaksud ta'wil adalah tafsir Al-Qur'anul Karim. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma termasuk di antara ahli tafsir dari kalangan para sahabat, di mana kaum muslimin menjadikan rujukan kepada ilmu beliau radhiyallahu taala anhuma. Di samping itu beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis
dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal bahru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Kata As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam Alfiyahnya dalam menjelaskan ilmu mustalahul hadis, bahwa sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Kemudian yang berikutnya Abdullah bin Umar. Kemudian yang berikutnya Anas bin Malik. Yang berikutnya Abdullah bin Abbas. Yang berikutnya Abu Sa'id al-Khudri. Yang berikutnya Jabir bin Abdullah. Dan yang terakhir adalah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma min ulama'is sahabah, termasuk di antara ulama'nya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sehingga merupakan satu kemuliaan ketika Abu Jamrah Nasr bin Imran mendapatkan kesempatan untuk duduk di sampingnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan terjadi perselisihan apa yang menjadi penyebab kekhususan yang dimiliki oleh Abu Jamrah, di mana beliau duduk di samping Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada sebagian mengatakan karena beliau yang akan menyampaikan kepada para pendengar apa-apa yang mungkin kurang jelas didengarkan oleh mereka. Mungkin Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis atau menyampaikan ilmu tertentu lalu tidak didengarkan dengan baik oleh pendengar, maka diulangi oleh Abu Jamrah. Sehingga kedudukan beliau sebagai mustamli, orang yang menyampaikan imla, yang memperdengarkan kepada orang yang belum mendengarkannya. Dan ada sebagian lain menjelaskan bahwa kedudukan Abu Jamrah di sisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau berstatus sebagai penerjemah antara Ibnu Abbas dengan mereka yang mendengarkannya. Sebab mungkin di antara yang mendengarkan itu mereka dari kalangan bukan orang-orang Arab, namun dari orang-orang A'ajim yang mereka bukan dari kalangan Arab, sehingga mereka tidak memahami bahasa Arab yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Abu Jamrah inilah yang berstatus sebagai penterjemahnya. Dan disebutkan bahwa beliau mengerti bahasa Persia, maka beliaulah yang menerjemahkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ke dalam bahasa Persia. Walhasil dari apa yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa Abu Jamrah punya kedudukan khusus di sisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan menggunakan penerjemahan untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh umat. Tentu apabila kita berada di negeri Indonesia sementara secara umum kaum muslimin tidak memahami bahasa Arab, maka merupakan satu hikmah kita menyampaikan kepada mereka dengan ungkapan yang mereka fahami, dengan ta'bir yang mereka bisa mengerti makna-makna tersebut, dengan menjelaskan kepada mereka makna dari ayat-ayat Allah ataukah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab tujuan dari ceramah ataukah memberikan pelajaran adalah iblaghul ilm, menyampaikan ilmu kepada para hadirin. Ya, sehingga mungkin di antara mereka masih banyak yang tidak memahami bahasa Arab,
sehingga dibutuhkan untuk ditabir dengan bahasa yang lain. Dan yang demikian ini tidak mengapa. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam khutbatul Jumu'ah. Apakah pada khutbatul Jumu'ah dianjurkan berbahasa Arab sebagaimana salat yang dianjurkan bahasa Arab? Ada sebagian para ulama menjadikan itu sebagai syarat, bahwa diharuskan dengan menggunakan bahasa Arab. Namun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa tujuan dari khutbah adalah an-nasihah, menyampaikan nasihat. Sementara kalau di hadapan kita banyak orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga mereka tidak memahaminya dan tidak tersampaikan pada mereka ilmu. Sedangkan tujuan dari khutbah adalah tadzkir, mengingatkan, menyampaikan nasihat. Dan ini yang zahir, wallahu ta'ala alam. Berbeda dengan salat. Adapun salat di mana seorang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah disebutkan ketentuan-ketentuannya. Adapun masalah khutbah, Rasulullah alaihi salatu wassalam hanya mencontohkan kepada kita bahwa pada saat beliau berkhutbah ka'annahu munziru jaish, seakan-akan beliau berkedudukan sebagai orang yang memberikan peringatan pada sebuah pasukan, sampai memerah wajah beliau, yang menunjukkan ketegasan beliau pada saat berkhutbah. Sehingga yang zahir, tujuan dari khutbah tersebut adalah untuk mengingatkan, sehingga dibahasakan sesuai dengan apa yang difahami oleh kaum yang mendengarkan. Lalu kemudian berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqala aqim indi, tinggallah kamu bersamaku. yakni Ibnu Abbas mengatakan kepada Abu Jamrah, tinggallah kamu bersamaku hatta aj'ala laka sahman min mali, sampai aku memberikan kepadamu bahagian dari harta yang aku miliki. Bahagian harta yang aku miliki. Subhanallah. Ini menunjukkan kedekatan yang sangat antara Abu Jamrah dengan Abdullah bin Abbas. Sampai kata Abu Jamrah, fa aqamtu ma'ahu syahrain. Aku pun tinggal bersama Ibnu Abbas selama 2 bulan. Selama 2 bulan bersama Ibnu Abbas tentu merupakan suatu kenikmatan, di mana seorang dapat mengambil ilmu dari beliau, mendapatkan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang termasuk di antara salah satu gudang ilmunya para sahabat. Dan di sini Ibnu Abbas mengatakan, tinggallah kamu bersamaku. Aku akan memberikan untuk kamu bahagian dari harta yang aku miliki, yakni beliau akan mengupahnya. Ada sebagian pendapat di kalangan para ulama yang berdalil dengan riwayat ini tentang diperbolehkannya memberikan upah kepada orang yang menerjemahkan, ataukah orang yang mustamli atau yang menyampaikan kepada yang lain, walaupun dalam hal yang hubungannya dengan permasalahan agama. Ya, mengambil upah dari belajar. Ketika seseorang mengajarkan ilmu, apakah diperbolehkan bagi dia untuk mengambil upah dari pelajaran tersebut? Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi khilaf dalam masalah ini antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Sebab adanya hadis-hadis yang melarang, dan ada pula hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya. Namun di sini ada satu hal yang harus menjadi prinsip setiap muslim,
bahwa dalam perkara agama dan dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim diwajibkan untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan gaji, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari apa yang telah diajarkan dari Al-Quran Karim ataukah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan bahkan merupakan salah satu bentuk kesyirikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, merupakan salah satu bentuk kesyirikan apabila seorang beramal dengan amalan akhirah namun dia menghendaki dunia, namun dia menghendaki kehidupan dunia, padahal dia beramal akhirah. Mengajarkan ilmu termasuk di antara amalan akhirah. Mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran Karim, sehingga dituntut keikhlasan dalam beramal, bukan untuk mendapatkan dunia. Ini adalah merupakan prinsip. Kapan seseorang mengamalkan amalan akhirah yang dicampur padanya ada kehendak dunia untuk mendapatkan harta, maka dia telah mencampuri dan mengotori niat ikhlas tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang harus diperhatikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumil qiyamah." Barang siapa yang mempelajari satu ilmu dari ilmu-ilmu yang semestinya dituntut untuk mendapatkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, lalu dia tidak menuntutnya melainkan untuk mendapatkan bahagian dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya syurga. Dia tidak akan mendapatkan baunya syurga. Namun dalam kondisi tertentu, dalam kondisi hajah, ada kebutuhan misalnya, seorang itu butuh, maka dalam hal ini dibolehkan seseorang itu mengambil upah dari apa yang telah diajarkan dari Al-Quran Karim. Diperbolehkan, namun itu bukan tujuan dia dalam memberikan pelajaran. Tujuan dia adalah karena ibadah. Ketika dia mengajarkan ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah diajarkan dia mendapatkan upah misalnya, apabila dia dalam kondisi butuh, maka diperbolehkan. Inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karenanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang para sahabat yang mereka menerima upah dari ruqyah, apa yang telah mereka amalkan tersebut mereka mendapatkan upah dengannya, maka dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bersama sekumpulan para sahabat pada waktu itu, mereka singgah di sebuah kampung. Mereka mencari, mungkin ada orang yang ingin menjamu mereka sebagai tamu, namun seluruh penduduk kampung itu tidak seorang pun yang ingin menjamu mereka. Subhanallah, padahal mereka butuh. Mereka adalah orang-orang yang musafir. Mungkin mereka kurang perbekalan sehingga mereka
membutuhkan ada yang menjamu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan semuanya dan menetapkan semuanya. Ketika tidak seorang pun menjamu mereka, tiba-tiba pimpinan kabilah atau pimpinan kampung tersebut disengat kalajengking. Lalu kemudian mereka pun berusaha untuk mencari obatnya. Mereka mencari ke sana kemari. Mereka belum juga menemukan penyembuh dari sengatan kalajengking tersebut. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita bertanya kepada orang-orang musafir itu? Mungkin mereka punya alternatif. Ya. Lalu kemudian mereka pun mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan rombongannya, meminta apakah mungkin mereka punya cara untuk menyembuhkan dari sengatan kalajengking yang dirasakan oleh pimpinan kaumnya mereka. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami tidak akan melakukan ruqyah sampai kalian janji untuk memberikan imbalan terhadap amalan kami. Maka terjadilah nego di antara mereka, terjadi kesepakatan. Apabila Abu Sa'id Al-Khudri berhasil meruqyah, maka mereka akan mendapatkan puluhan dari kambing. Ada yang menyebutkan 30 ekor. Sesuai dengan jumlah rombongannya Abu Sa'id Al-Khudri pada saat itu. Maka disepakatilah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mendatangi pimpinan tersebut. Lalu beliau pun membaca suratul Fatihah. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa beliau membaca suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Lalu kemudian beliau meludah dengan ludah kecil-kecil, diarahkan kepada tempat disengatnya kalajengking tersebut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang ini kembali seperti semula. Seakan-akan tidak ada penyakit yang dirasakan. Subhanallah. Maka berhasillah mereka mendapatkan imbalan 30 ekor kambing. Namun sebelum mereka membaginya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, jangan kita bagi dulu. Tanyakan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya ikhwan, para sahabat, berhati-hatinya mereka. Ya. Ketika ada sesuatu yang meragukan, mereka menahan terlebih dahulu sampai mereka mengetahui hukumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan atau tidak. Padahal mereka dalam kondisi butuh. Ya. Mereka tidak mengatakan, "Oh, sudahlah, kami butuh ini. Sekarang aja, sembelih aja." Tidak. Kata Abu Sa'id, kita datang dulu kepada Rasulullah. Maka pulanglah mereka dan mereka bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak yang kalian ambil sebagai upah adalah apa yang telah kalian ajarkan dari kitabullah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, ya, saya juga ingin ikut andil mendapatkan bagian dari kambing-kambing yang diberikan kepada mereka. Maka di sini berdasarkan hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa diperbolehkan dalam kondisi hajah apabila ada kebutuhan. Naam. Namun apa yang disebutkan di sini pun, sebagian mereka yang berhujjah dengan hadis ini bahwa dibolehkannya mengambil upah sebagai penterjemah, ini pun dibantah oleh sebagian para ulama. Sebab Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan sebagian hartanya kepada Abu Jamrah bukan karena status beliau sebagai penterjemah. Namun ada kisah yang lain berkenaan tentang masalah haji. Disebutkan dalam Kitabul Hajj dalam Sahihul Bukhari, ya, berkenaan tentang masalah mimpinya Abu Jamrah. Jadi pada waktu itu sempat terjadi perselisihan.
ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu lebih mengutamakan kaum muslimin menunaikan ibadah haji dengan cara ifrad. Sementara Abdullah bin Abbas mengetahui bahwa yang sunnah dan yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam menunaikan ibadah dengan cara tamattu'. Inilah yang beliau ketahui dan inilah yang beliau anjurkan. Dan bahkan beliau sangat berkeinginan untuk melakukannya dengan cara tamattu'. Alhasil terjadi perselisihan tersebut, maka Ibnu Abbas tetap tegas dengan prinsipnya. Bahkan beliau mengatakan, inni urakum satahlikun, aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku melihat jangan-jangan kalian ini akan binasa. Aku mengatakan bersabda Rasulullah, kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, yushiku an tunazzala alaikumul hijaratu minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir saja dijatuhkan batu kepada kalian dari langit. Aku mengatakan bersabda Rasulullah, kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Dalam artian tidak bisa dipertentangkan antara sabda Rasul yang merupakan wahyu dari Allah dengan ijtihadnya Abu Bakar dan Umar. Ini Abu Bakar dan Umar, umat atau manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Sebagian orang mempertentangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan gurunya. Rasulullah bersabda demikian, dia mengatakan, tapi guru saya menganjurkan demikian. Menentang sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau seperti Abu Bakar dan Umar saja tidak diperbolehkan, apalagi kalau semacam guru saja, kiai saja, ya, tidak bisa dibandingkan. Nah, pada saat itulah Abu Jamrah bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat orang-orang menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu'. Maka pada saat itulah terdengar suara yang mengatakan umratun mutaqabbalah. Itu adalah umrah yang telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi ini pun dia sampaikan kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sangat bergembira dengan mimpi tersebut, dan itu adalah merupakan penguat tentunya dari apa yang telah beliau ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking gembiranya Ibnu Abbas, beliau mengatakan pada Abu Jamrah, tinggallah kamu bersamaku. Aku akan berikan bahagian dari harta yang aku miliki, sehingga beliau tinggal selama 2 bulan. Thumma qala, kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna wafda Abdul Qais lamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya utusannya Abdul Qais ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdul Qais ini adalah merupakan satu kabilah yang masyhur yang ada di sekitar Madinah. Dan antara kabilah Abdul Qais dengan Madinah itu ada kampung yang dikuasai oleh kabilah Mudhar. Nah, kabilah Mudhar ini pada waktu itu masih dalam keadaan kafir. Mereka belum lagi masuk Islam. Sehingga kabilah wafd utusan Abdul Qais ini, mereka mencari-cari waktu yang memungkinkan bagi mereka untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat mereka punya kesempatan, maka datanglah mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, manil qaum, siapakah kaum ini? Au manil wafdu, siapakah utusan yang datang ini? Ini terjadi keraguan dari perawi, ya, bukan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Yani perawi ini ragu apakah Rasulullah mengatakan manil qaum, siapakah kaum yang datang ini,
Ataukah Rasulullah mengatakan manil wafdu, siapakah utusan yang datang ini? Na'am. Qalu Rabi'ah. Lalu mereka pun menjawab bahwa kami adalah merupakan utusan dari Rabi'ah, salah satu kabilah yang ada di kabilah atau wafad atau utusan Abdul Qais tersebut. Nah, maka di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bolehnya bertanya kepada seorang apabila orang tersebut kita baru bertemu dengannya. Maka bukanlah suatu hal yang terlarang kita bertanya, siapa antum ya akhi? Ya, antum dari mana datangnya? Tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Dan itu min babi ta'aruf, perkenalan di antara sama kaum muslimin. Ya. Benar pepatahnya orang Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, ya, dalam artian dengan mengenal seseorang, mengetahui namanya, mengetahui daerahnya, apalagi kebetulan kalau satu daerah berada di tempat yang asing misalnya, ya, bertanya ternyata ada hubungan satu daerah, bahasanya sama lagi. Nah, ini tentu akan semakin ta'lif, ya, menyatukan hati. Maka yang demikian ini tidak mengapa. Maka mereka menjawab Rabi'ah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Marhaban bil qaum. Ya, selamat datang bagi kaum ini atau utusan ini. Ghaira khazaya, tidak mendapatkan kehinaan, wala nadama, dan tidak pula ada penyesalan dengan kedatangan mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marhaban di sini di fathah mansub karena ada yang terhapus. Marhaban itu berasal dari kata rahab. Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab makanun rahbun, artinya tempat yang luas, ya. Nah, akhirnya kalimat ini digunakan untuk menyambut seseorang yang datang. Apabila ada seorang datang, merupakan suatu hal yang sunnah, kita mengatakan kepada seorang marhaban ya akhi. Marhaban maksudnya kami telah menyambut engkau, ya, dengan penuh kelapangan, itu maknanya. Ya. Marhaban. Pengarang kitab Tashifatul Muhaddithin Al-Askari, beliau menyebutkan bahwa orang yang paling pertama yang mengucapkan kalimat marhaban ini kepada seorang tamu yang datang adalah seorang yang bernama Saif bin Dhi Yazan. Saif bin Dhi Yazan. Dan Saif ini termasuk di antara rajanya negeri Yaman pada waktu itu. Dia hidup sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di antara raja-raja yang masyhur dari negeri Yaman. Ya, disebutkan bahwa dia orang pertama yang mengucapkan kata marhaban ini. Lalu akhirnya menjadi masyhur. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam pun sering mengucapkan kalimat ini kepada orang yang baru datang. Beliau pernah mengatakan kepada Ammar bin Yasir, marhaban bit tayyibil mutayyib. Ya. Marhaban bit tayyib al mutayyib. Beliau gelari Ammar dengan tayyib, yang baik dan yang disucikan. Beliau pernah mengatakan itu pula kepada anaknya Fatimah, marhaban bibnati. Walhasil ini adalah hal yang masyhur. Dibolehkan dalam rangka untuk menyambut tamu, menunjukkan bahwa dia siap untuk memberikan jamuan kepada orang tersebut. Atau misalnya kita mengatakan ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya nazaltum ahlan, atau ataitum ahlan wa nazaltum nuzulan sahla. Ahlan artinya engkau datang telah kami anggap sebagai keluarga.
ahl. Sahlan maknanya mudah, dalam artian turunnya engkau di tempat kami ini kami permudah, bukan hal yang kami persulit, ya. Nah, jadi ungkapan-ungkapan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan rasa senangnya orang-orang Arab itu, ya, mereka bahkan dari kalangan Badu itu sangat senang sekali kalau mereka kedatangan tamu, ya, mereka kedatangan tamu sangat senang. Nah, sampai-sampai mereka punya istilah, ya, ta'alai buli ala nari. Nah, kebiasaan mereka kalau malam hari itu membuat api unggun, ya, sehingga orang-orang yang musafir mengetahui bahwa di tempat itu ada penduduknya. Nah, mereka senang sekali kalau ada yang datang, lalu kemudian mereka singgah dan mereka pun menjamunya. Nah, namun kadang-kadang kebiasaan orang-orang Arab yang seperti ini sudah mulai pudar di sebagian tempat, ya. Sampai-sampai ada semacam anekdot dari kebiasaan sebagian Arab yang sudah mulai pudar kebiasaan yang bagus ini, ya. Kalau ada tamu, maka awalnya dia mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ketika ada tanda-tanda bahwa orang ini mau nginap, tadi yang mengatakan, ya akhi, antum mau tidur di mana? Mau tidur di rumah atau di masjid? Di masjid lebih dingin. Nah, fil masjid burud, kata dia. Di masjid itu lebih dingin, lebih enak, ya. Maksudnya jangan tidur di rumah ana, ya. Tidurlah di masjid karena di sana lebih dingin. Nah, ya maksudnya penolakan, menunjukkan tidak ada rahab dari dia. Alhasil dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki karam, termasuk di antara al-akhlaq al-karimah dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah menjamu dan memuliakan tamu pada saat mereka datang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Saya kira sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena hadis ini masih panjang, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.